Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai kepada al-babu tasi'u, bab yang ke-9, dan sudah sampai saat ini pula, yaitu sampai kepada kata mutiara yang ke-72. Mudah-mudahan kajian kitab Iqadul Imam ini akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9. Wa mahma aghnaka, dan ketika telah mencukupkan ya Allah bi dengan Allah, istaghnaika, maka menjadi cukup, menjadi kaya engkau bi dengan Allah, antolabihi, dari tuntutannya akan sesuatu. Wa ingkana, dan jika ada apa ma, wa ingkana, dan jika ada ya wala buddha, wa ingkana wala buddha, begitu. Wa ingkana, dan jika ada wala buddha, dan harus minat tolabi, yaitu dari menuntut atau meminta. Fatlub, maka tuntutlah atau mintalah olehmu minhu, kepada Allah, ma akan suatu. Huwa, yang adapun Allah itu tolibuhu, yang menuntut, ya, hu akan ma mingka, kepada kamu. Kama asyara, sebagaimana asyara akan memberikan petunjuk, ya, yaitu musonef ilaihi, kepada ma fi awalil babit tas'i, di awal bab yang ke-9. Wa qala, dan dawuh siapa radhiyallahu anhu, yaitu Sa'id bin Athaillah Sakandari. Jadi ketika engkau sudah merasa cukup dengan Allah, daripada harus menuntut sesuatu, sudah kamu menganggap dirimu sudah cukup lah, sudah tidak butuh untuk mencari sesuatu yang selain Allah, ya. Ketika kamu sudah cukup seperti itu, maka sesungguhnya engkau itu sudah disebut orang yang sangat kaya. Akan tetapi wa ingkana wala buddha, dan andaikan ada siapa man, ya hamba, wala buddha, wajib, kalau memang seseorang itu memang harus minat tolabi, menuntut atau meminta, maka fatlub, maka mintalah minhu, fatlub, maka mintalah olehmu minhu, kepada Allah. Meminta apa? Wa yang ma akan sesuatu, wa yang ada pun ma, itu ya, itu tolibu, telah memerintahkan. Tolibu itu memerintahkan, artinya Allah yang memerintahkan. Hu akan sesuatu mingka, kepada kamu, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam kata mutiara yang ke-72 ini. Kata mutiara yang ke-72 ini seperti ini: khairu ma tatlubuhu, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Khairu ma, adapun sebaik-baik sesuatu, tatlubuhu, tolaba yatlubu, sebaik-baik sesuatu, tatlubuhu, yang kamu tuntut, hu akan ma minhu, dari Allah, ya,
itu ma sesuatu, wa yang adapun ma itu tolibuhu telah menuntut, doakan ma minka kepada kamu. Ini kalau tidak dijelaskan secara murutnya itu agak sulit. Maknanya begini, bahwa khairu ma tatlubuhu, sebaik-baik apa yang kamu pintahkan kepada Allah, sebaik-baik ya doa yang kamu panjatkan terhadap sesuatu yang kamu minta kepada Allah, itu adalah doa-doa ma huwa, ma sesuatu, huwa yang adapun ma itu tolibu, begitu. Itu tolibu telah memerintahkan. Tolib itu artinya Allah yang memerintahkan. Hu akan sesuatu minka kepada kamu. Jadi sebaik-baik doa itu adalah doa yang telah ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda semua. Itu yang namanya sebaik-baik doa, sebaik-baik permintaan, yaitu. Jadi ketika Anda ya ingin mendapatkan doamu itu adalah doa yang terbaik, maka berdoalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya di dalam doa itu. Di dalam permintaan itu adalah permintaan yang memang telah diajarkan oleh Allah atau oleh Rasulullah kepada kamu. Begitu. Itu sebaik-baik doa. Di samping memang ya doa itu kan pertama adalah perintah. Doa itu adalah perintah kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu nih kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan penuhi. Itu doa. Artinya bahwa Anda telah melaksanakan, Anda telah taat untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, bahwa doa itu ya haruslah sesuai isinya, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Isi doa itu. Ya, nanti akan saya jelaskan isi doa itu apa saja. Ya. Toh andaikan umpamanya Anda doa yang Anda panjatkan itu andaikan tidak diterima oleh Allah, Anda sudah dapat pahala dari doa itu. Pertama, Anda telah melaksanakan perintahnya, doa itu sendiri. Jadi berdoa itu perintah Allah. Yang kedua, Anda telah mendapatkan atau apa yang Anda munajatkan itu yang sesuai dengan isi doa yang telah diajarkan oleh Allah atau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, berupa isi-isinya itu apa. Nah, andaikan toh tidak, umpamanya doa Anda tidak diterima, satu misal, Anda telah mendapatkan dua pahala ini. Pertama, pahala menyelenggarakan doa itu sendiri. Yang kedua, mengikuti ya doa-doamu itu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang sebaik-baik permintaan atau doa Anda kepada Allah. Jadi doa yang terbaik itu adalah doa ya, doa terbaik adalah doa yang dipanjatkan sesuai dengan perintah Allah atau perintah Rasulullah. Apa saja yang diperintahkan Allah di dalam doa itu, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam doa itu, itulah yang terbaik. Maka itu ada satu pernyataan, khairu ma tas'aluhu minallahi ma huwa amarakallah aw rasuluhu min su'ali. Jadi sebaik-baik permintaanmu kepada Allah, ma akan sesuatu, huwa yang merupakan di mana sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah atau Rasulullah, sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah di dalam memintanya itu. Atau dalam kata lain, khairud doa doaul ladzi allamahum ad-du'a'u alladzi allamakumullah wa rasul. Sebaik-baik doa adalah doa yang mengikuti
ya, dari doa yang telah diajarkan kepada kalian oleh Allah atau diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru doa yang terbaik. Ya, doa yang terbaik seperti itu. Doa yang terbaik adalah doa mengikuti doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Itu doa yang terbaik. Nah, cuma bahwa yang namanya doa itu memang ada banyak beraneka ragam. Ada doa yang menjadi wajib buat kita, ya, sesuatu yang harus kita mintakan itu menjadi wajib buat kita. Ada doa itu yang haram hukumnya, ada yang makruh, ya, ada yang memang dianjurkan, ada yang memang diperintahkan. Nah, sebelum saya membacakan kitab selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yaitu doa itu sendiri, ya. Doa yang menjadi doa yang dilarang itu apa saja. Ayyuhal murid, wahai seorang murid thariqah, bahwa inna minad du'ai kufrun. Ada sebagian doa itu yang menjadikan kita itu berdosa ketika berdoa, atau menjadikan doa itu menjadi kufur. Doa yang mana itu yang dikategorikan doa itu menjadi kufur buat kita? Pertama adalah kadu'ai bil maghfirah warahmati liman mata kafiron. Ini seperti, ya, doanya orang, ya, agar dimaafkan oleh Allah, agar diampuni, ya, diampuni Allah, agar dibelas kasihani oleh Allah. Doanya kepada orang yang mati dalam keadaan kufur atau kafir, tidak Islam, tidak memeluk Islam. Ini namanya doa yang haram, ini tidak boleh, ya. Karena apa? Karena Anda telah mendoakan kepada orang-orang yang telah divonis oleh Allah untuk tidak mendapatkan rahmat, ya. Loh, kamu mintakan ampun, bagaimana kamu memintakan ampun wong orang ini nggak pernah, artinya orang ini nggak Islam? Kok bisa kamu mintakan rahmat? Wong arah rahmat Allah sudah tertutup buat dia. Wong dia orang yang selalu menentang kepada Allah. Terus kemudian kamu mintakan Allahumma ghfir umumnya lil kufar, atau orang-orang yang tidak beragama Islam kamu mintakan maaf. Maka doa itu menjadi doa yang haram. Dosa itu nggak boleh. Makanya satu misal penyebutan orang kepada orang non muslim, ya, almarhum, ya. Almarhum, kata-kata almarhum kan kata-kata doa. Almarhum itu apa sih artinya? Almarhum adalah orang yang diberi atau orang yang dikasih sayangnya oleh Allah bagi orang-orang yang sudah meninggal. Padahal ini orang kafir, padahal ini orang non muslim, terus kemudian sampai katakan almarhum si fulan, ini tidak boleh, tidak dibenarkan seperti itu, ya. Makanya itu sama dengan sampai meridhoi atas orang itu dulu selama hidupnya itu kufur kepada Allah, kok sekarang, ya, rahmatnya Allah sudah ditutup, kok kamu mintakan itu, kan bertentangan ini. Maka itu sama dengan ar-ridho bil kufrati kufrah, ar-ridho bil kufri kufrun. Orang yang ridho dengan kekufuran seorang, ya kufur. Nah, ini hal-hal seperti ini nggak boleh, ya, mendoakan kepada orang yang non muslim, orang yang bukan Islam, ya, kita mendoakan seperti itu. Ini termasuk doa yang diharamkan. Yang kedua, doa yang tidak diperkenankan, yang termasuk doa diharamkan adalah wa minhu, ya, ma huwa, sesuatu yang diharamkan diantaranya adalah kaddu'a ilin najati wassalamah alal maksiyah. Mendoakan orang, ya, agar supaya mendapatkan keselamatan, agar supaya menjadi sentosa sejahtera bagi pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang sedang melaksanakan kemaksiatan. Ini hati-hati juga di tengah-tengah masyarakat itu kadang-kadang, ya,
kalau ada orang yang sedang nanggap, di situ mungkin ada minum-minumannya, ada orang yang sedang main judi, ada orang yang sedang pesta miras satu misal. Terus kemudian kita berdoa kepada mereka yang punya hajat itu salah kayak gitu. Karena di situ isinya adalah orang yang melakukan kemaksiatan atau orang yang sedang nanggap, istilah Jawanya itu nanggap ya hal-hal yang mengandung maksiat. Terus kita doakan, atau orang yang mau merampok kita doa, saya doakan mudah-mudahan sukses rampokan saya. Ini salah, ini nggak benar, ini haram doa seperti itu. Mendoakan orang yang mau melakukan kejahatan itu haram hukumnya. Ya, kadu'ai lin najati wassalamah lil maksiyah itu namanya ya. Berdoa untuk keselamatan dan keberhasilan orang di dalam melakukan kemaksiatan itu haram. Atau orang mau melakukan korupsi berjamaah satu misal ya, melakukan penyelewengan, mari kita berdoa mudah-mudahan kita selamat. Nah, doa-doa model itu karena itu melakukan kemaksiatan ini haram, doa model seperti itu. Ya, doa seperti itu diharamkan. Ada doa itu yang dikategorikan adalah wa minhu ma huwa makruh. Dan sebagian itu ada doa yang dimakruhkan ya di dalam agama itu. Kayak apa itu? Oh, nanti dulu kurang masih. Doa yang diharamkan juga. Ini yang makruh barusan, nanti dulu. Doa yang diharamkan diantaranya apa itu? Seperti mendoakan orang agar panjang umur ya, mendoakan kepada orang-orang pelaku maksiat agar supaya panjang umur, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik agar supaya mereka panjang umur. Biasanya ulang tahun ini ya, orang, makanya harus pinter-pinter kita ya kalau diundang orang sedang ulang tahun itu ya, ulang tahun kan otomatis mendoakan panjang umurnya ya. Kalau ini memang pemain judi, kalau ini memang bosnya mafia kemaksiatan, kemudian diundang untuk mendoakan panjang umurnya, tentu kalau hanya sekedar mendoakan mereka dengan panjang umur, karena apa? Karena tahu bahwa bisnis mereka adalah bisnis haram. Berarti sampai mendoakan panjang umur itu sama dengan membiarkan orang untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya ini tidak boleh, ini haram juga mendoakan panjang umur kepada orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang melakukan kemaksiatan yang sudah jelas-jelas. Andai kan kita mendoakan mereka itu bukan panjang umur, tapi mudah-mudahan panjenengan ini nanti diberikan kebaikan, mudah-mudahan bahwa saat ini ulang tahun sampean ini, bahwa sampean itu mudah-mudahan oleh Allah diberikan hidayah oleh Allah ya, diberikan petunjuk oleh Allah agar menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan, bukan mendoakan panjang umur ya. Kalau panjang umur kita doakan mereka itu panjang umur, sementara dia hari ini tetap melakukan kemaksiatan, sama dengan kita membiarkan mendoakan untuk agar orang itu terus melakukan kemaksiatan. Jadi kepada pelaku-pelaku maksiat ketika minta doa kita itu jangan kita doakan panjang umur, mudah-mudahan cepat diberi hidayah oleh Allah ya, diberi petunjuk oleh Allah. Begitu caranya ya. Jangan kemudian kita mendoakan agar supaya mereka itu pelaku-pelaku maksiat itu panjang umur. Ini haram mendoakan dengan cara seperti itu. Yang ketiga, di antara doa itu yang wa minhu ma huwa makruh. Doa yang sebagian daripada doa itu ada doa yang dimakruhkan. Makruh itu enggak baik ya. Sekalipun tidak dosa tapi enggak baik, tapi seperti kadu'ail a'rab, seperti doanya orang Badui. Nah, doanya orang Badui bagaimana itu? Doanya orang Badui itu pada saat menghadap Nabi, dia berdoa begini, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada aku dan hanya kepada Nabi. Wala yarham, dan jangan engkau berikan kasih sayang kepada orang-orang yang selain aku dan Nabi Muhammad. Ini nggak boleh berdoa seperti itu ya.
Jadi andaikan Anda berdoa umpamanya untuk Anda dan Nabi cukup, tapi nggak usah menyebutkan, jangan sampean berikan belas kasih sayang kepada orang yang selain aku, itu nggak boleh seperti itu. Bukan nggak boleh, makruh seperti itu. Ya, kurang benar itu ya. Di antara doa-doa seperti itu tidak boleh. Juga yang termasuk makruh itu adalah seperti kadu'ai ila man la ya'rif khairahu wa syarrahu. Mendoakan kepada orang yang tidak tahu nanti akhirnya itu baik atau jelek. Contoh, mendoakan orang panjang umur. Ya kalau panjang umur itu baik apa jelek? Jangan-jangan kalau kita doakan panjang umur, dia selama sisa umur yang panjang itu justru melakukan kemaksiatan. Itu makruh kayak gitu ya. Atau ada orang pengen jadi pejabat, kita doakan mudah-mudahan jadi pejabat. Ya kalau benar, kita nggak tahu kan pada endingnya orang itu ketika menjabat baik apa buruk. Ya, kita mendoakan kepada orang akan menjadi pegawai satu misal. Mbak Yai, saya minta doanya mudah-mudahan saya goal jadi PNS. Itu namanya tidak mengetahui pada akhirnya nanti endingnya orang ini kalau jadi PNS itu baik atau justru sebaliknya. Ya kalau kita berdoa, kalau kamu betul-betul ingin pejabat, kalau ini baik, ya cita-citamu ingin jadi pejabat, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi kalau kamu itu nanti akhirnya menjadi jelek, mudah-mudahan kamu tidak dijadikan pejabat. Sama dengan DPR ketika minta doa kepada kita, jangan langsung kita panjatkan mudah-mudahan jadi DPR, harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang kita doakan mudah-mudahan sampai jadi DPR, ya sekaligus panjenengan tidak hanya DPR tapi betul-betul amanah, memperjuangkan umat, memperjuangkan untuk demi kebaikan rakyat dan kemaslahatan bangsa. Ya, apa yang dimaksud kemaslahatan? Ya untuk kepentingan masyarakat ini. Jadi seperti itu, tidak cukup ketika ada DPR, orang yang caleg nyalonkan DPR kita doakan mudah-mudahan sukses. Ini yang disebut makruh ya seperti itu. Jadi mendoakan kepada orang yang tidak tahu apa endingnya nanti, akhirnya orang itu jadi apa, apakah baik atau buruk. Nah, sesuatu yang tidak jelas seperti itu kita doakan begini, kalau memang sampean jadi DPR itu akan menjadi baik sampean, mudah-mudahan jadi. Tapi kalau tidak menjadi baik, mudah-mudahan pencalonan sampean itu gagal. Ya kalau gagal ya berarti lebih baik gagal, ya berarti itu sudah pilihan Allah yang terbaik. Ketika Anda sukses, ketika Anda dengan berjanji dan berdoa begitu, berarti Allah menghendaki Anda untuk menjadi baik. Seperti itu kan. Jadi kalau mendoakan jangan plong-plongan. Jadi orang minta pangkat, ya kita doakan mudah-mudahan punya pangkat. Iya kalau nanti baik. Didoakan jadi jenderal, maka justru menjadi orang yang zalim. Didoakan menjadi seorang pejabat tinggi, justru akan menengsarakan rakyat. Kan ini salah doa seperti itu. Jadi doa itu harus kita sertakan kebaikan demi kebaikan. Ya kalau memang ini menjadi baik sampean menjadi pejabat, mudah-mudahan jadi. Kalau memang nggak baik, mudah-mudahan nggak jadi. Harus seperti itu doa kita kepada mereka. Ya. Nah, di antara doa-doa seperti itu yang harus kita pilah-pilah. Ya, ada doa itu haram, ya kita lakukan. Ada doa itu hukumnya itu makruh, dan ada doa itu yang kemudian doa itu menjadi sebuah doa yang diperintah kepada kita. Nah, doa yang terbaik itu apa? Doa yang terbaik itu adalah doa-doa yang telah diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang terbaik. Apa saja di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali, seperti kadu'ai, ya kadu'ai seperti mendoakan kepada kita, diri kita, berdoa kepada Allah untuk diri kita, untuk orang-orang yang minta doa atas kesalahan dan dosanya agar mendapatkan ampunan Allah. Itu kan diajarkan. Allahumma gfirli, nah ini kan, ya Allah ampunilah aku, ya Allahumma gfirli walil muslimin wal muslimat, satu misal. Lah doa ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya
doa wa minhuma huwa ma'mur, dan sebagian doa itu yang diperintahkan yang seperti inilah. Kajian ini nanti di dalam kitab Iqadul Imam adalah doa yang diperintahkan, ya. Doa yang terbaik, permintaan yang terbaik adalah permintaan yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah? Banyak sekali. Di antaranya disuruh untuk minta maaf, minta ampunan atas dosa-dosa kita. Jangan bilang minta doa itu jangan kemudian tidak akan pernah melakukan dosa. Karena kita bukan nabi. Ya, kita tidak punya sifat maksum. Jadi doanya kita itu adalah minta ampunan kepada Allah. Jadi Allahumma gfir, ya, Allahumma gfir lana wali ikhwanina. Nah, itu berdoa, mendoakan diri kita, minta ampunan, memintakan maaf, mintakan ampun kepada Allah atas diri kita dan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ini termasuk doa yang terbaik. Kenapa? Sudah direkomended di dalam Al-Quran. Begitu juga adalah doa ilmin nafi'. Minta doa agar supaya punya ilmu yang banyak dan bermanfaat. Karena di Al-Quran sudah diberikan contoh oleh Allah, Rabbi zidni ilma. Sekalipun Anda itu seorang yang sudah jenius, sudah alim, sudah profesor, doktor, ya, tidak kemudian berhenti berdoa untuk mendapatkan ilmu itu, ya, terus Rabbi zidni ilma. Karena ini perintah Allah. Lah ini yang terbaik. Doa yang model seperti inilah. Doa yang sudah direkomendasi oleh Allah bentuk-bentuknya. Ya, bentuk-bentuknya sudah direkomendasi. Jangan minta ya Allah berikan kami kaya, ya Allah, jangan pernah kami miskin, ya Allah. Itu tidak boleh seperti itu. Memangnya kalau Anda kaya menjadi baik. Makanya doa yang terbaik itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebaik-baik permintaan seorang hamba adalah permintaan atau doa kepada Allah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Secara redaksinya itu apa isinya? Termasuk minta ampun, ya, bukan minta kaya. Terus doa untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, Rabbi zidni ilma, supaya diberikan tambahan daripada ilmu-ilmu. Doa kepada Allah diantaranya yaitu minta rizki yang halal. Makanya Nabi mengatakan fa idza sa'alaka ar-rizqa fas'al ar-rizqal halal. Apabila kamu meminta rezeki kepada Allah, maka mintalah rezeki yang halal. Ya, seperti itu. Mohon kepada Allah diantaranya fasta'inu bis-sabri was-shalah, minta diberikan kesabaran dalam hidup ini dan bisa istiqomah melakukan sholat. Ini doa-doa yang direkomendasi di dalam Al-Quran. Termasuk doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis itu. Di antaranya juga ada bagaimana keluarganya menjadi baik, menjadi keluarga yang harmonis, ya, anaknya menjadi anak yang soleh, istrinya menjadi istri yang soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Inilah khairu ma tatlubuhu. Sebaik-baik permintaanmu kepada Allah adalah permintaan yang di situ ada perintah Allah atau perintah daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara macam-macam. Jadi yang terbaik, nah sekarang yang terbaik menurut kajian ilmu tasawuf itu apa? Kultu saya katakan, walladzi tolibu, dan walladzi dan adapun yang tolibu yang menuntut, ya alladzi minna kepada kita, ya al istiqomatu, yaitu istiqomah zahiran secara zahir wa batinan dan secara batin. Yang direkomendasikan oleh Allah dalam hal masalah berdoa, yang dituntut oleh Allah adalah mintalah kamu itu menjadi istiqomah. Ya. Makanya di Al-Quran itu ada Rabbunal ladzina istaqamu, kan gitu. Ya. Rabbunallahul
Rabbunal ladzina istaqamu minta istiqomah. Allahumma inna nas'alukal istiqomah. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Salat yang istiqomah. Kalau baca Al-Qur'annya istiqomah. Kalau baik juga istiqomah. Sedekahnya istiqomah, kebaikannya istiqomah. Terus ini yang diperintahkan oleh Allah. Nah, permohonan inilah permohonan yang terbaik. Bukan ya Allah minta berikanlah kami jabatan, ya Allah berikan kekayaan, ya Allah berikan kami bisa terkenal, ya Allah berikan kami menjadi orang yang viral, orang yang semua orang tunduk kepada saya. Bukan itu. Jadi doa yang terbaik adalah doa yang diperintahkan oleh Allah di Al-Quran maupun yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ada doa yang istimewa itu yang diajarkan Kanjeng Nabi ya, ketika Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah itu ya. Doa ini pernah sahabat Fuad itu ingin menjadi orang yang dicintai Nabi. Ya Rasul, bagaimana caranya biar saya ini menjadi orang yang selalu engkau cintai, menjadi orang yang selalu engkau cintai? Maka Nabi mengajarkan, kalau kamu pengen ya menjadi hamba Allah yang saya cintai, maka doalah ini. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Lah seperti ini. Itu artinya doa yang terbaik. Ya, doa yang terbaik seperti doa-doa yang direkomendasikan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Makanya ada juga sahabat yang pintar itu, sahabat cerdas ini, dia tidak banyak hafal doa ya, mungkin karena kelemahan daripada tingkatan hafalnya. Sementara dia melihat ada banyak sahabat yang diketahui oleh beliau itu pintar-pintar hafalannya kuat-kuat, sehingga doa-doa yang diajarkan Nabi itu hampir sahabat yang lain itu banyak hafal. Sementara dia sangat lemah hafalannya. Maka kemudian beliau berdoa dengan cara beriktimat. Jadi nggak perlu ikhtiar doanya. Jadi doanya itu nggak perlu ikhtiar lagi. Itu cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka itu. Allahumma inna nas'aluka khairama nas'aluka ya. Allahumma inni as'aluka khairama sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min kulli syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, aku minta kepadamu, masa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi telah meminta kepadamu. Apa saja yang diminta Nabi, itu saya ingin bersandar dengan doanya Nabi seperti itu. Wa as'aluka ya Allahumma inni as'alu khairama sa'alaka, dan aku juga pengen meminta sesuatu apa yang dimintakan. Aku juga pengen berdoa kepadamu atau meminta sesuatu yang Nabi pengen jauhi. Allahumma inna nas'aluka khairama sa'alaka min nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika wa a'udzubika, dan aku juga ingin berlindung kepadamu min syarri ma ista'adzaka, dari kejelekan atau kejahatan yang dimintakan perlindungan oleh Nabi kepadamu. Itu luar biasa ini cerdasnya orang. Itu yang saya maksudkan, sebaik-baik doa itu adalah doa yang di situ doa itu menjadi perintahnya Allah, atau diajarkannya oleh Allah, atau diajarkannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa marji'uha, adapun tempat kembalinya istiqomah itu ya, atau sumbernya istiqomah itu, atau nanti akan melahirkan ila tahqiqil ubudiyati, kepada sejatinya penghambaan. Wa marji'uha, adapun tempat kembalinya orang yang istiqomah itu, kemana kembalinya istiqomah itu? Akan ila tahqiqil ubudiyati, menjadi kesejatian berta'abbud ya, menjadi apa namanya, tahqiq, menjadi betul-betul
penghambaannya kepada Allah, menjadi benar-benar penghambaannya kepada Allah ketika orang itu istiqomah. Bidzohiri, di dalam dohirnya, wa gamalil ma'rifati, dan sempurna kema'rifahannya, sempurna kenalnya kepada sifat-sifat Allah, fil batini, yang ada di dalam batin. Ini ya, istiqomah itu akan melahirkan itu tahqiqil ubudiyah. Jadi menjadikan penghambaan yang sejati. Nah, gitu nah. Kesejatian penghambaan dan kesempurnaan untuk mengenal sifat-sifat tajalinya Allah di dalam batinnya. Autakulu, atau engkau bisa katakan alladzi, adapun yang huwa, adapun alladzi itu tolibuhu yang menuntut, huwa akan alladzi minna kepada kita itu islahul jawarihil dhahirati, yaitu kebaikan kebaikan dari anggota-anggota tubuh yang nyata, bisyariati, dengan bisa menjalankan syariat, qiyaman secara kontinu, ya, qiyaman secara tegak, birosmil hikmati, sebagai tanda hikmahnya. Jadi atau bisa Anda katakan bahwa permintaan terbaik, doa yang terbaik adalah doa yang menjadi tuntutannya Allah kepada kita, tuntutannya Allah kepada kita, perintahnya Allah kepada kita. Apa itu? Memperbaiki anggota tubuh, ya, anggota tubuh itu dihiasi, diperbaiki dengan menjalankan syariat seperti sholat, puasa, ya, sodako, ya, biros mil hikmati, dengan tanda akan hikmahnya. Wa islahul qulubi, ya, perintah yang kedua, ya, bukan yang kedua, selain bahwa kita memperbaiki jawarih, anggota tubuh dalam bentuk ibadah syariat, bahwa yang diperintahkan oleh Allah adalah islahul qulubi, memperbaiki hati, al-asrori wal asrori, dan rahasia-rahasia hati, al-batinati, yang dalam, ya, bil haqiqati, dengan melalui secara hakiki, bil haqiqati, jadi memperbaiki hati dan rahasia-rahasia batin, bil haqiqati, melalui, ya, ilmu hakikat, qiyaman, dengan terus menerus, biwadhaifil qudrati, dengan menjalankan tugas-tugas, ya, dengan melaksanakan tugas-tugas dari kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah protes terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah, hatinya diperbaiki. Itu yang diperintah, itu yang terbaik. Doa kita yang terbaik kepada Allah adalah bagaimana hati ini, bagaimana badan ini, ibadah zahir ini bisa dilakukan secara istiqomah. Bagaimana hati dan rahasianya batin ini bisa dilakukan, bisa menerima, ya, akan semua takdir-takdir Allah. Lah ini yang bagus, yang perlu kita. Lah itulah yang terbaik. Permintaan doa kita kepada Allah adalah bisa istiqomah secara zahir dan bisa istiqomah secara batin, hatinya tidak pernah protes kepada Allah, hatinya tidak pernah nyangkal kepada Allah, tidak pernah menolak akan setiap apa yang dihadirkan oleh Allah kepada kita, diterima dengan ikhlas, dengan ridho. Itu, ya, permintaan terbaik dari seorang hamba kepada Allah. Bukan minta pangkat, bukan minta jabatan, bukan minta kekayaan, ya. Autakulu, atau Anda bisa mengatakan alladzi, adapun yang tolabuhu, yang telah memerintah Allah huwa akan sesuatu minna kepada kita, itu imtitsalu amrihi, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nahyihi, dan menjauhi larangan Allah, wal iksaru, dan memperbanyak min dzikri, dari ingat kepada Allah, wal istislamu, dan serta pasrah likohri, terhadap koharnya Allah,
Ini yang diperintahkan oleh Allah. Permintaan seperti ini. Ya Allah, ya berikanlah kami untuk mampu menjalankan perintah-Mu, bisa menjauhi larangan-Mu. Mudah-mudahan kami akan selalu diberikan selalu nyambung dan ingat kepadamu, serta pasrah terhadap takdir-takdir-Mu, terhadap sifat paksamu. Paksa itu artinya saya harus melarat, saya harus tidak enak, saya harus sakit, saya harus terpuruk, saya harus gagal. Saya serahkan. Fal akmalu bi haqqil arif ayyastagniya bi ilmillah wa yaktafiya bi su'alil hal an talabil maqal. Fal akmalu, maka adapun yang paling sempurna, bi haqqil arif, yang menjadi haknya orang yang ma'rifah, menjadi kewajiban orang yang ma'rifah. Apa ayyastagniya? Itu apa ayyastagniya? Yaitu merasa cukup. Ya arif, orang yang ma'rifah, bi ilmillahi, dengan ilmu Allah, wa yaktafiyah, dan merasa cukup siapa arif bi su'alil hali, dengan meminta, ya cukup dengan meminta akan kondisi spiritualnya, antola bil makoli, daripada menuntut atau meminta secara makol, secara ucap. Jadi sedangkan hak yang kewajiban yang paling sempurna, hak yang dimiliki ini bagi seorang yang sudah makrifah, itu bahwa orang makrifah itu orang yang merasa cukup sudah dengan ilmunya Allah, dan merasa cukup dengan dengan meminta akan diberikan semacam nilai spiritual kolbiah yang dalam, daripada diberikan kemampuan ngomong, ahli pidato, ahli ceramah, ahli ini, tapi bohong. Jadi orang-orang ahli ma'rifah itu lebih meminta seperti itu, wa yaktafi bisu'al hal antolabil maqal, begitu ya. Jadi mencukupkan meminta kepada Allah itu, mudah-mudahan diberikan kekayaan dengan ilmu Allah, melalui diberikan kekayaan ilmu yang ada di dalam hati, bukan kekayaan ilmu yang ada di makol ini, di ucapan. Ya Allah, berat ini. Fa in tajalla, maka jika tampak di dalam orang arif waridu tolabi, bila tampak, fa in tajalla, maka bila tampak pada si arif, orang yang makrifat tadi, waridut tolabi, datangnya perintah. Waridut tolab, jadi datangnya perintah, tuntutan. Kalau memang seorang ahli makrifat itu harus menuntut, harus meminta, itu maksudnya. Jadi pemaknanya itu fa'in tajalla fi waridut tolab. Kalau memang tajalla tampak, harus menampakkan, seorang ahli ma'rifah itu harus menampakkan menjadi orang yang meminta ketika datang waridut tolab, yaitu sesuatu yang datang dari Allah tapi berupa sebuah perintah, sebuah tuntutan, ya. Fa khairu ma yatlubu, maka maka adapun sebaik-baik sesuatu yatlubu, yang meminta, atau yang menuntut, atau yang berdoa, sebaik-baik apa yang dimintakan oleh si arif, akan min sayyidi, dari tuannya, dalam hal ini Allah, dari tuannya si arif, yaitu sesuatu, yang adapun itu tolibu, yang telah memerintahkan, ya, yang telah menuntut atau memerintahkan, ya Allah, kepada si arif, tolibu, yang menuntut atau memerintahkan, kepada minhu, daripada si arif. Saya jelaskan. Kalau memang waridut tolab, kalau memang ada semacam waridut tolab, ada perintah untuk meminta, memang
ditampakkan ada waridut tolab kepada orang makrifah. Kalau memang orang ahli makrifah memang harus meminta kepada Allah, harus meminta, maka sebaik-baik permintaannya si arif, orang yang makrifah kepada Allah itu adalah yaitu permintaan yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah ya di dalam permintaan itu. Satu misal, ya Allah berikanlah kami, Allahumma a'inni ala dzikrika, tolonglah aku ya Allah untuk selalu ingat kepadamu. Terus ya Allah berikanlah kami wa thahir qalbi, sucikanlah hatiku. Itu sebaik-baik kalau memang harus meminta seseorang kepada Allah, maka permintaan yang terbaik kamu kepada Allah adalah permintaan yang sesuai dengan perintahnya Allah. Begitu. Jadi sebaik-baik permintaanmu kepada Allah adalah permintaan yang sesuai dengan perintahnya Allah. Bahwa adapun sebaik-baik permintaan itu sesuatu takut dama yang telah lewat apa zikru penjelasannya seperti di atas tadi hampir. Wa fi ba'dil ahadis, di dalam sebagian hadis-hadis itu telah dinyatakan begini, innallaha sesungguhnya Allah la yas'alu, tidak meminta, tidak bertanya ya Allah al-khalqa kepada makhluknya, an dzatihi, akan zatnya Allah, wa sifati, dan sifat-sifatnya Allah, wala an qadai, dan tidak menanyakan Allah tentang qadanya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Walakin, akan tetapi Allah akan bertanya an amrihi, tentang perintahnya Allah, wa nahyihi, dan larangannya Allah. Jadi nanti Allah itu tidak bertanya kepada makhluknya tentang zatnya. Apa sih zatnya Allah? Apa sih sifatnya Allah? Qada dan qadarnya Allah itu apa? Enggak. Tapi yang ditanyakan oleh, yang diminta oleh Allah kepada kamu, yang diminta oleh Allah kepada kamu adalah tentang perintah dan larangannya. Jadi bisa diartikan bahwa innallaha la yas'alu. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan meminta al-khalqa kepada makhluknya ya tentang zatnya Allah, tentang sifatnya Allah, tentang qada dan takdir, tetapi Allah meminta ya sesuai dengan perintahnya itu, Allah meminta agar Anda menjalani perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Qultu, saya katakan, li'annal amra, sesungguhnya perintah, wan nahya, dan larangan, fi kasbihi, ada di dalam usahanya si arif. Karena namanya perintah dan larangan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, harus dimintakan kepada Allah ya, dimintakan. Wa mukallafin, dan dibebankan bi, kepada si arif. Perintah dan larangan itu ada di dalam usahanya si arif. Karena itu usahanya si arif, maka harus meminta kepada Allah. Dan sebaik-baik permintaan adalah permintaan yang sesuai dengan perintahnya Allah. Wa ma'rifatu dzati, adapun mengenal zatnya Allah, wa sifati, dan sifat-sifat Allah, wa ridho, dan ridho, wa taslimi, dan taslim. Mengenal zat, mengenal sifat, dan mengenal ridho dan taslimnya Allah. Innama hiya, sesungguhnya hiya, adapun ma'rifah, zat, sifat, ridho, taslim, itu mawahibu jazail amali, merupakan pemberian-pemberian dari bagian-bagian amalia-amalia perbuatan. Wa nadaijil imtitsali, dan merupakan hasil daripada menjalankan perintah-perintah Allah. Fa idza fa'ala, maka apabila menjalankan, siapa orang yang kenal dengan Allah, orang makrifah, menjalankan sesuatu amarahu, yang telah memerintahkan, ya, amarahu, yang telah memerintahkan, kepada orang ahli makrifah, bi, terhadap siapa, sayyidu, yaitu Tuhannya si arif, rozaqahu, maka pasti akan memberikan ya Allahu kepada orang ahli ma'rifah itu al ma'rifata, akan ma'rifah bi, dengan ma'rifah.
Jadi apabila orang makrifah itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang makrifah itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Gini loh kamu kalau doa kepada Allah, mintalah kamu agar diberikan istiqomah sholatnya, mintalah kamu agar diberikan kesabaran oleh Allah, mintalah apa-apa yang telah direkomendasikan dalam Al-Quran, dan mintalah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Nabi. Itu namanya faidza fa'ala ma amarahu bi sayyiduhu. Jadi melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau sudah kamu jalankan seperti itu, pasti Allah rozaqahu, maka Allah akan memberikan. Ya, kepada si ma'rifah itu al-ma'rifata semakin kenal. Ya, semakin kenal. Rozaqahu maka akan memberikan. Kepada si arif al-ma'rifata akan ma'rifah. Bihi kepada Allah, gitu ya. Semakin kenal dengan Allah. Al-ma'rifatul amah. Sedangkan adapun ma'rifah yang bersifat umum, wa ya adapun ma'rifatul amah itu ma'rifatul dalil, ma'rifah kenal kepada Allah dengan melalui dalil-dalil, melalui argumentasi. Fa idza istadda, apabila sudah sangat atshuhu dahaganya si arif, qayadha maka akan mendatangkan Allah lahu kepada si maka akan mendatangkan ya Allah lalu kepada si arif. Siapa man, yaitu seseorang ya'khudhu yang akan memegang, ya man biadi dengan tangannya arif, tangannya orang yang ma'rifah, hatta yu'arifu sehingga memperkenalkan ya Allah kepada arif bi kepada man al ma'rifata akan ma'rifah al khosotah secara khusus. Apabila ada orang yang sudah pengen banget, sudah ngelak istilahnya, ya, sudah ngelak, sudah cek pengennya. Apabila seorang ahli ma'rifah itu sudah cek pengennya, pasti Allah akan datangkan kepada orang. Ya, qayyadallahu, maka akan didatangkan lahu kepada orang ma'rifah. Siapa man ya'khudhu biyadihi, yaitu orang yang memegang yaman biadi dengan tangannya si arif, sehingga orang itu akan diperkenalkan bisa ma'rifah kepada Allah melalui si orang ahli ma'rifah. Jadi kalau ada orang yang pengen banget ma'rifah, pengen banget ingin jadi ma'rifah, pasti Allah akan datangkan. Didatangkan siapa? Ada seorang biasa ini ya, orang biasa kok pengen jadi orang ma'rifah, meminta kepada Allah dengan istiqomah, pasti satu saat akan didatangkan oleh Allah orang ahli ma'rifah nanti. Orang ahli ma'rifah itu akan memegang, ibaratnya kalau orang orang mau diajak masuk itu dipegang, kemudian diperkenalkan nanti untuk bisa kenal kepada Allah melalui orang ma'rifah. Tapi dengan catatan yaitu tadi harus betul-betul pengen dengan cara berdoa sesuai dengan doa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pasti nanti akan diperkenalkan secara khusus oleh Allah melalui tangannya orang-orang ma'rifah tadi. Wa qala ba'dahu ba'du sebagian ulama sufi, idza uridat laka hajah. Apabila uridat dihadapkan, disodorkan, diaturkan laka kepadamu apa hajatun sebuah kebutuhan. Fa'anzalaha maka kemudian menempatkan akan kebutuhan billahi dengan Allah. Yakni yang dimaksudkan min ghairi tolab, tanpa harus diminta, tanpa harus dicari, min ghairi tolabin, tanpa meminta, tanpa diminta. Jadi begini, apabila dihaturkan kepadamu sebuah kebutuhan, ya kemudian Allah pasti akan Allah akan menempatkan kebutuhanmu itu. Ketika kamu mengaturkan kebutuhan-kebutuhanmu, maka Allah akan memberikan tanpa harus diminta itu.
Ya, tanpa harus diminta. Selama malam yakun, selama tidak ada, laka gabimu fiha, di dalam hajat itu apa, khotrun, satu kepentingan. Kalau sudah kepentingan fatuh jabu, maka akan terhijab siapa engkau anillahi, dari Allah. Ini sudah kelas marifah ya. Jadi kalau diaturkan kepadamu akan kepentinganmu, dan Allah akan memberikan posisi itu kepadamu tanpa harus diminta, ya, selama kamu itu tidak punya kepentingan apa-apa, pasti selama kamu punya kepentingan ya pasti akan dimasjub oleh Allah. Malam yakun, selama tidak ada, laka bagimu fiha, di dalam hajat apa, khotrun, bagian, waktu jabu, maka menjadikan tertutup siapa engkau anillahi, dari Allah Ta'ala. Qala dawuh Allah Ta'ala, fala tataman mau, dan janganlah kamu berharap ma sesuatu, fadlallah, yang telah memberikan fadl siapa Allah bi, dengan mah, ba'dakum, atas sebagian kalian, ala ba'din, terhadap sebagian yang lain. Lirijali, bagi seorang laki-laki, nasibun, adapun bagian, mimmak tasabu, dari apa, artinya dari sesuatu yang berhasil, ya, rijal. Begitu juga wali nisa'i, bagi perempuan-perempuan, nasibun, bagian, mimmak tasabun, dari apa yang mereka usahakan. Was'alullah, mintalah kepada Allah, min fadlihi, akan karunia Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada, ya Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu alim, itu alimun. Innallaha kana ala kulli, innallaha kana bikulli syai'in alimun. Ya, sesungguhnya Allah, karena ada Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Wa fadluhu, adapun karunianya Allah, wa adapun fadlnya Allah, itu al-ghina bihi, merasa cukup dengan Allah. Jadi kamu diberikan kecukupan, merasa puas dengan hidup, ya, tidak merasa kurang, ya, walaupun Anda tidak punya secara kenyataan, tapi kamu puas, senang dengan itu, berarti Anda itu telah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah. Wa min du'ail Junaid, dan setengah daripada doanya Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Ini doanya Syekh Junaid, Allahumma, ya Allah, wa kullu su'alin, adapun setiap permintaan, fa'an amrika, maka berasal dari perintahmu, li, kepadaku, bisu'ali, akan permintaan. Faja'al, maka jadikanlah olehmu, su'ali, permintaanku, laka, kepadamu, su'ala mahabbika, yaitu permintaan yang engkau cintai. Jadi katanya Syekh Junaid, ya Allah, setiap permintaan, ya, itu berasal dari perintahmu kepadamu untuk meminta. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu yang terbaik. Kalau di Al-Quran nggak memerintahkan, ya jangan diminta sih. Di Quran nggak ada, di hadisnya Nabi nggak ada disuruh minta kamu minta yang aneh-aneh. Ya. Maka itu katanya Syekh Junaid, faja'al su'ali laka su'ala mahabbika, jadikanlah, ya Allah, su'ali laka, permintaanku, laka, kepadamu, menjadi su'ala mahabbika, yaitu sebuah permintaan yang menjadikan cintamu. Jangan menjadikan bendumu atau murkamu permintaanku. Wala taj'al, dan janganlah kau jadikan ni, akan diriku, mimman, termasuk bagian orang, ya ta'ammadu, yang selalu beriktimat atau menyandarkan, bisu'alihi, akan permintaannya man. Janganlah engkau jadikan aku ini mimman, bagian daripada orang, i'tamada, ya ta'ammada, ya ta'ammadu, yang selalu bersandar, bisu'alihi, akan permintaan nyaman, bersandar, mawadi al-huduti, kepada tempat-tempat bagian. Artinya tempat-tempat yang ada pangkatnya. Jadi jangan jadikan aku ini termasuk orang yang ketika meminta itu hanya minta pangkat, tempat-tempat yang berpangkat saja. Jadikanlah
yas'alul qiyam, bal jadikanlah yas'alu permintaan al-qiyam biwajibi hakikah, yaitu melaksanakan, menjalankan, yaitu bisa istiqomah, bisa langgeng, bisa tegas, bisa dia melaksanakan akan biwajibi hakikah, akan kewajiban, akan hakmu. Saya ulangi, wala taj'alni mimman yata'ammadu ta'ammada yata'ammadu bal yas'alu, bahkan akan tetapi yas'al, jadikanlah orang yang meminta al-qiyamah, ya, al-qiyamah akan selalu terus langgeng biwajibi hakikah, orang yang menjalankan kewajiban dari hakmu. Summa idza talabta minhu, summa kemudian idza talabta, apabila talabta kamu meminta minhu kepada Allah, fatlub maka mintalah olehmu minhu kepada Allah ma sesuatu talabahu yang telah memerintahkan ya Allahu akan meminta kepadamu. Wa adapun ma itu at-ta'atu wal istiqomah, namanya taat dan istiqomah. Ini andaikan kamu memang harus meminta, ya memang kamu andaikan memang harus meminta kepada Allah, maka memintalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu minta taat dan istiqomah. Insyaallah dari situ mudah-mudahan kajian hari ini, ilmu ini bisa jadikan ilmu yang manfaat kepada kita semua, dan insyaallah besok kita akan lanjutkan pada kata mutiara 73. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.